Saiful Jamil sebagai tersangka kasus pencabulan. Saiful Jamil terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang berinisial DS saat korban sedang tertidur di kamar asisten Saiful Jamil. Ya, korban diketahui masih berusia 17 tahun dan berstatus sebagai pelajar. Saudara Saiful Jamil sudah tersangka atas dugaan. Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Polisi Daniel Tifaudo menetapkan status Saiful Jamil sebagai tersangka. Penangkapan Saiful Jamil berdasarkan laporan korban berinisial DS ke Polsek Kelapa Gading yang mengaku telah dilecehkan oleh Saiful Jamil. Ya, DS merupakan penonton acara pencari bakat yang dijurikan oleh Saiful Jamil di sebuah TV swasta. DS sudah bertemu sebanyak 3 kali dengan Saiful yang lantas mengajak ke rumahnya di kawasan Kelapa Gading. Setelah itu polisi langsung menggeledah rumah berlantai 2 milik Saiful Jamil di Kelapa Gading, Jakarta Utara tadi malam. Penggeledahan ini dalam upaya mencari bukti tambahan untuk menelusuri kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Saiful Jamil. Penggeledahan di rumah Saiful Jamil ini berlangsung selama 30 menit. Jadi status saudara Saiful Jamil sudah tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Usia korban 17 berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak itu jelas bahwa anak yang di bawah umur 18 tahun itu masih kategori anak di bawah umur. Ya, selamat pagi Indonesia akan kembali sesaat lagi, namun kita harus jeda terlebih dahulu untuk Headline News pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Jawa Tengah, tim Detasemen 88 Anti Teror Polri menangkap 5 orang terduga teroris di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sedangkan Polres Temanggung dan Densus Polda Jawa Tengah menangkap 40 orang terduga teroris yang melakukan latihan ala militer di lereng Gunung Sumbing. Tim Detasemen 88 Anti Teror berhasil menangkap 5 terduga teroris di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Malang, Jawa Timur. 4 orang terduga teroris ditangkap di dalam sebuah mobil niaga, sementara seorang terduga lainnya ditangkap di kawasan Kecamatan Dau. Keempat terduga teroris yang ditangkap dalam sebuah mobil niaga sebelumnya telah diintai oleh tim Densus 88. Tim menghentikan para terduga saat dalam perjalanan menuju tempat berkumpul di kawasan Ngijo. Kondisinya travel tadi di tengah jalan, jadi cepat membuat kemacetan sebentar. Ada berapa orang yang kira-kira diamankan? Nggak kelihatan karena kondisi kacanya ditutup dan sempat ada orang teriak-teriak juga di dalam mobil yang Avanza tadi. Meski membenarkan adanya penangkapan tersebut, polisi belum memberikan rincian terkait jumlah dan identitas para terduga teroris. Tidak yang menjelaskan detail dari Mabes. Barnya teroris. Anak buah Santoso. Oh, enggak tahu. Berapa orang? 6. Enggak tahu, belum. Detail saya belum. 5. Belum tahu. Nama. Tim gabungan Polres Temanggung dan Densus Polda Jateng langsung menggerebek sebuah rumah di Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu. Rumah milik warga bernama Suparlan diduga dijadikan tempat pelatihan 40 orang terduga teroris. Berdasarkan informasi warga setempat, para terduga teroris ini kerap naik ke Bukit Sekandang lereng Gunung Sindoro untuk melakukan pelatihan ala militer. Namun, para terduga berdalih melakukan latihan SAR. Pelatihan seperti teroris itu. Nek Ahmad itu fungsinya sebagai apa Pak yang diamankan ini? Dia cuma mengawasi kalau ada gerak-gerik, ada intel, ada orang yang mencurigakan. Kalau dari desa Jaman yang diamankan berapa orang? Satu Ahmad itu? Iya. Kalau yang 50 sudah bergerak ke Sumbing? Yang lain belum turun, masih di Sumbing. Karena dianggap meresahkan warga, ke-40 terduga teroris langsung diamankan dan dimintai keterangan ke Mapolres Temanggung. Para terduga berasal dari Sukorejo, Semarang, Solo, dan Temanggung. Polisi juga mengamankan 5 senjata angin, bendera, golok, rompi, dan buku jihad. Tim Liputan, Metro TV. Hingga kini puluhan warga yang diamankan di Temanggung, Jawa Tengah masih diperiksa oleh tim Densus 88 dan Kepolisian Resor Temanggung terkait dugaan tindak terorisme. Puluhan warga yang sebagian besar berasal dari Solo, Semarang, Sukorejo, dan Temanggung ini ditangkap usai melakukan latihan ala militer di lereng Gunung Sumbing. Tim Densus 88 Polda Jawa Tengah menggeledah sebuah rumah yang diduga menjadi markas kelompok ini. Tim Densus mendapatkan sejumlah barang bukti seperti senapan, senjata tajam, dan beberapa buku ajaran jihad. Seorang anggota kelompok yang diamankan membantah pelatihan yang dilakukan untuk aksi terorisme.
Mereka berdalih latihan ala militer di lereng gunung hanya pelatihan untuk tanggap bencana alam. Hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan puluhan warga ini. Kepolisian Resor Malang, Jawa Timur masih menjaga sejumlah kawasan yang diyakini menjadi tempat berkumpulnya 4 orang terduga teroris yang ditangkap Jumat malam. Petugas melarang awak media untuk masuk ke kawasan perumahan tersebut. Rekan Herma Darmayanti akan melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Herma, bagaimana penjagaan kawasan yang diyakini sebagai tempat berkumpulnya para terduga teroris? Sylvia, memang pengamanan terus diperketat bahkan bukan hanya oleh petugas keamanan dari perumahan setempat, tepatnya di perumahan Gria Permata Alam serta perumahan Green Hill yang termasuk salah satu kawasan perumahan elit di Kabupaten Malang ini. Tim Densus 88 juga memperketat penjagaan. Bahkan memang awak media dilarang melakukan pemberitaan atau aktivitas di kawasan perumahan elit tersebut. Dan diduga memang AR salah satu dari 4 terduga teroris yang Jumat malam ditangkap oleh tim Densus 88 ini bertempat tinggal di kawasan perumahan Gria Permata Alam Ngijo sejak 7 tahun silam. Memang diduga sudah ada aktivitas kelompok tertentu di perumahan tersebut, tepatnya di rumah milik AR, dan selama seminggu sekali memang aktivitas itu terjadi, bahkan bukan hanya warga Kabupaten Malang saja, namun warga dari luar daerah pun berdatangan secara berkala, tepatnya seminggu sekali untuk berkumpul dan kemudian berbincang di kawasan rumah AR tersebut. Dan memang AR diketahui sebelumnya adalah berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Namun sekitar 1 tahun silam warga mengetahui bahwa AR sudah tidak menjadi pegawai negeri sipil, namun diduga bergabung dengan kelompok tertentu dan meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil, kemudian berjualan gado-gado di kawasan rumahnya. Kemudian AR pun berubah menjadi lebih tertutup dengan warga sekitar. Sylvia. Herma, sebelumnya tim Densus telah menangkap terduga teroris. Bagaimana kronologinya? Ya, memang Jumat malam ada penangkapan 4 terduga teroris di kawasan Karangploso, Kabupaten Malang. Prosesnya memang Densus 88 memberhentikan sebuah mobil niaga yang berisi 4 orang terduga teroris. Salah satunya adalah AR yang saat itu memang ditemukan dengan identitas sebagai pegawai negeri sipil, namun saat ini sudah diketahui tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil, dan 4 orang tersebut perjalanan dari Kota Batu menuju ke Karangploso, Malang. Dan kemudian mereka berencana akan melakukan pertemuan, diduga berencana akan melakukan pertemuan di rumah AR di kawasan perumahan elit yang berada di Karangploso, Kabupaten Malang. Kembali ke studio Zilvia, demikian. Herma, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, dalam 2 pekan terakhir, jajaran Kepolisian Resor Kota Medan, Sumatera Utara berhasil menangkap ratusan pengedar narkoba dan pencuri sepeda motor. Ratusan alat hisap sabu-sabu dan barang bukti narkoba lainnya bersama 89 unit sepeda motor disita petugas. Hanya dalam waktu 2 pekan melaksanakan operasi, tim gabungan Polresta Medan berhasil menangkap 176 tersangka sindikat pencurian sepeda motor dan pengedar narkoba. Para tersangka kriminal ini tidak hanya laki-laki, namun juga terdapat wanita muda dan bahkan yang sedang berusia lanjut. Para tersangka sindikat pencuri sepeda motor ini melakukan aksinya dengan berbagai modus, mulai dari mencongkel rumah, mencuri kendaraan yang berada di parkiran, hingga merampok sepeda motor yang sedang dikendarai korban. Guna mengatasi maraknya pencurian sepeda motor, Polresta Medan akan bekerja sama dengan asuransi kendaraan untuk lebih teliti dan memperketat klaim pengajuan asuransi kendaraan yang hilang, karena kerap terjadi laporan palsu. Pihak Polresta Medan sudah mengundang dealer dan asuransi, di mana dealer ini kami mengharapkan ketika masyarakat membeli sepeda motor, ini sudah mendapatkan kunci ganda. Sedangkan dari tersangka pengedar dan pengguna narkoba, polisi juga menyita berbagai barang bukti narkoba, belasan paket kecil sabu-sabu, alat hisap, pil ekstasi, dan daun ganja kering. Polresta Medan dan jajaran bersama dengan TNI akan terus melakukan razia dadakan ke berbagai lokasi yang disinyalir jadi tempat peredaran dan penggunaan narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, M. Harizal, Metro TV.
Dari Jawa Barat, pemirsa, jajaran Polres Garut berhasil menangkap 3 orang pengedar uang palsu yang hendak digunakan untuk transaksi belanja di wilayah Garut. Petugas berhasil mengamankan barang bukti ribuan uang palsu senilai 120 juta rupiah. Ribuan barang bukti uang palsu pecahan 100 ribu rupiah ini akan digunakan untuk berbelanja di wilayah Garut. Modus operandi yang dipakai adalah dengan cara membelanjakan uang palsu dengan harapan mendapatkan uang kembalian yang asli. Ketiga orang pengedar uang palsu yang diamankan kepolisian Resor Garut Jumat kemarin mengaku uang palsu didapat dari seseorang dari luar daerah Garut. Hingga kini polisi masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap tempat produksi uang palsu. Para tersangka dijerat dengan undang-undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan atau denda 50 miliar rupiah.